kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, ajaran kami, Engkau berikan kami hikmat, pengetahuan daripada Engkau, supaya kami bisa memahami apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kapan kalian diwisuda ya? 27 November, Pak. 27 November ya. Oke. Benar, Pak. Thank you, Pak. Ya, kita akan lanjutkan. Masih ingat kita sedang belajar apa? Supaya nyambung. Penafsiran Yeremia 29, Pak. Ya, oke. Siapa nama Yu? Saya belum hafal. Nama Yu siapa? Salpika, Pak. Salvika. Oke, Salvika, menurut Anda Yeremia 29 ayat 11 itu yang paling penting apa maknanya? Boleh buka makalah Anda. Dan sudah kirim semua makalahnya. Bisa dibaca sendiri dari situ untuk merefresh, menyegarkan ingatan pada kasus kita, studi kasus Yeremia kita. Dibacakan kah, Pak? Ya, boleh. Ya, kalau punya saya yang tentang Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, yaitu menjelaskan tentang surat kiriman dari Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda. Oke. Ayat ini mengandung suatu pengharapan untuk bangsa Yehuda Oke. ketika peristiwa bangsa Yehuda ditawan ke daerah Babel. Oke. Tuhan mempunyai tujuan untuk bangsa Yehuda di Babel, yaitu supaya mereka mau kembali kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Melalui surat kiriman dari Nabi Yeremia memberikan suatu kekuatan agar mereka tidak tertekan dalam mengalami masa sulit yang mereka alami. Karena surat kiriman dari Nabi Yeremia adalah suatu pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka dapat bangkit kembali dan memiliki kekuatan harapan dari pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan mengetahui setiap rancangannya untuk bangsa Yehuda, serta Tuhan memberikan suatu jangkauan kepada bangsa Yehuda untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi bangsa Yehuda, maka dari itu Ia memakai Nabi Yeremia untuk mengirim surat kepada bangsa Yehuda di tempat daerah Babel. Ayat ini juga mengandung arti yang sangat dalam bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Yehuda mengalami tekanan, bahkan Tuhan memberikan suatu pertolongan bagi mereka. Oke, jadi konteksnya kita harus tahu dulu bahwa ini konteks Tuhan sedang berbicara kepada sebuah bangsa, kepada seluruh umat Yehuda yang sedang susah, yang sedang punya masalah karena dibuang. Tuhan yang buang memang, ya. Dan Tuhan kemudian berjanji nanti akan dipulangkan, dipulihkan 70 tahun kemudian. Ya. Jadi tadi kalimat terakhir agak kurang tepat yang saya mau benarkan adalah Tuhan mau menghilangkan tekanan. Tuhan tidak pernah menghilangkan tekanan kerjaannya. Tuhan ngasih tekanan sama kita. Nah, setelah kita tertekan, Tuhan memberikan pengharapan. Bukan Tuhan terus menghilangkan masalahnya sama sekali. Tidak. Tuhan cara kerjanya justru sedang melatih kita. Apalagi kalau kita sedang didisiplin. Ini kan Yehuda sedang didisiplin, dihukum, didisiplin. Jadi dia tidak akan mengurangi tekanannya. Dia izinkan, dia biarkan bangsa Babel yang jahat itu
menekan mereka. Karena memang sudah sepantasnya mereka ditekan. Mereka mengalami hukuman. Tetapi kemudian Tuhan beri, kamu harus kuat hadapi tekanan ini. Sebab kalau engkau kuat dan lulus ujian, 70 tahun kemudian aku akan pulihkan engkau kembali ke tanahmu. Nah, kita suka salah dalam menafsirkan ayat, lalu membuat doktrin sendiri, bahwa kalau kita tertekan, kita punya masalah, kita boleh berdoa dan harus berdoa, Tuhan hilangkan masalahku, Tuhan. Enggak, itu enggak betul, doa yang enggak betul. Tuhan memang, dia yang ngasih masalah kok memang. Supaya apa tujuannya? Supaya kita kuat. Dan kalau dikasih masalah terus sudah berdoa, masalahnya hilang, lah ya rencana Tuhan tidak jalan gitu untuk membentuk karakter saudara. Ini karakter bangsa Israel yang luar biasa, apa buruk atau baik? Buruk atau baik karakter bangsa Israel sampai pada cerita ini? Buruk. Buruk sekali sampai hari ini. Sampai hari ini masih buruk karakternya. Itu satu gambaran dari kita, dari gereja Tuhan, yang sebenarnya Tuhan terus ngelus dada terus ya. Ngelus dada terus melihat perilaku umatnya itu senangnya menyimpang itu luar biasa. Ya, sehingga harus didisiplin, dikasih masalah, dikasih penderitaan. Memang begitu saudara, selama manusia hidup di dunia ini, di atas bumi ini, di mana dunia ini penuh dengan dosa, memang dikuasai dosa, dikuasai iblis, kita akan terus-menerus harus belajar dan diberi masalah dan tekanan setiap hari, supaya kita bertumbuh. Apakah pernah selesai perjuangan kita bertumbuh sehingga menjadi sempurna? Enggak. Memang tidak pernah selesai ya, kita tidak akan pernah bisa sempurna. Kita baru bisa sempurna nanti kalau sudah di surga, tapi paling sedikit kita sudah digembleng terus. Terutama kalau dalam konteks kita bicara nanti akhir zaman akan sulit sekali, masa akan menjadi susah sekali, ya masa penganiayaan akan berat sekali. Kita sudah tergembleng, sudah terlatih, sehingga lumayan. Nanti hasilnya tidak semua orang akan ikut antikris. Kemudian satu lagi yang ayat ini suka dibawa, istilahnya dibawa itu ditafsirkan untuk berkat individu oleh teologi kemakmuran. Lalu ayat ini jadikan referensi bahwa Tuhan berjanji memberikan masa depan pada setiap saudara, masa depan yang baik dan cerah. Tidak, saudara. Jangan tafsirkan, selalu ditafsirkan individu dan selalu ditafsirkan berkat, keuangan, dan keuangan. Ini selalu ditarik-tarik ke situ. Padahal ini Tuhan konteksnya sedang berikan penghiburan dan kekuatan dan pengharapan. Pengharapan yang asli, bukan PHP. Pengharapan sejati dari Allah. Itu beri kekuatan supaya mereka dapat melewati masa sulit itu dengan baik, dengan kemenangan. Jangan sampai menghujat Allah. Karena itu mereka setelah itu di ayat berikutnya sudah baca, ayo kamu tetap menanam, bekerja seperti normal saja, seperti di tanahmu sendiri, nggak usah dipikirin. Ya, itu cara untuk kita bertahan itu salah satunya seperti itu. Lakukan saja seperti biasa. Semuanya. Yang mau kawin silakan kawin, yang mau berkeluarga silakan semua. Karena waktumu 70 tahun aku buang. Jangan terus nangis 70 tahun gitu maksudnya ya. Sekali lagi ini sifatnya untuk seluruh umat. Nah, pertanyaan saya kan, apakah Tuhan punya rencana untuk setiap daripada saudara dan saya? Ya, betul. Tetapi adakah rencana setiap orang masing-masing itu tertulis di Alkitab secara detail? Enggak. Tidak ada. Jadi jangan segala sesuatu yang
janji Tuhan pada semua orang, pada umat, ya, itu kita ambil secara pribadi. Belum tentu itu terjadi pada kita, karena ini untuk semua orang. Pada kasus ini banyak orang Israel yang dibuang yang sudah berusia tua, seusia saya 70 tahun ke atas. Lalu Tuhan janji 70 tahun kemudian aku akan bawa kamu pulang. Yang sudah 70 tahun ke atas ngalami nggak janji itu? Ya tidak. Tidak. Ada sebagian yang tidak mengalami. Jadi supaya kita jangan kecewa setiap kali kita ambil kitab, setiap orang pasti mengalami janji ini. Tidak. Katakanlah janji yang sifatnya aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah seperti kepada Abraham. Lantas kita ambil itu sebagai janji pribadi kita, seakan-akan kita Abraham. Semua orang ngaku sebagai Abraham. Apa akan mengalami janji Abraham? Enggak bisa. Itu janji kepada Abraham konteksnya. Dan kepada seluruh umat. Ada yang ngalami, ada yang enggak, saudara. Kalau semua ngalami, berarti semua jadi orang sukses. Apakah semua orang sukses? Tidak. Apakah semua orang kaya? Tidak. Apakah semua orang diberkati? Tidak. Tidak, saudara. Kita harus ngerti itu. Ya, kemarin saya katakan berkat Tuhan jangan selalu dikonotasikan ke uang, populer, jadi bagi terkenal, jadi selebriti dan sebagainya. Hanya sedikit orang-orang seperti itu. Hamba Tuhan pun juga begitu. Semua hamba Tuhan pasti kalau ditanya kepinginannya, ambisinya punya jemaat 1 juta, 5 juta, 100.000. Tapi apakah semua hamba Tuhan jemaatnya banyak ribuan jutaan? Enggak, enggak. Porsinya sendiri-sendiri di bumi ini. Porsinya sendiri-sendiri. Itu yang kita harus belajar menerima. Jangan terus berkhayal, berfantasi, Tuhan akan jadikan kita hebat sekali. Enggak, saudara. Yang kita bisa pegang adalah nanti upahnya semua sama pada akhirnya. Pada akhirnya semua upahnya sama di surga. Tapi di bumi ini ada tingkat-tingkatannya. Ada levelnya. Ya. Tidak ada, jangan ideologi komunis terjebak pada mengusahakan hidup manusia di bumi ini harus sama rata, sama rasa. Semua sama. Tidak peduli tingkatannya apapun, gaji presiden dan gaji tukang becak sama. Itu komunis ingin mendirikan negara seperti itu. Semua jadi rakyat. Dibagi rata, penghasilan negara itu dibagi rata habis. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua sama. Peduli posisinya. Tidak mungkin itu tidak, itu cuman fantasi. Itu disebut utopia manusia, keinginan manusia yang ideal yang tidak mungkin terjadi. Tuhan juga begitu, saudara. Masa semua orang dikasih upah yang sama di dunia ini? Enggak, saudara, enggak sama. Kita harus menerima itu sebagai satu kenyataan. Ya, oke. Janji Tuhan pada umumnya diberikan pada umat secara keseluruhan, bukan secara pribadi. Janji pribadi tidak ada. Anda harus cari sendiri. Anda harus menemukan destinimu pribadi. Saya paling tidak senang kalau ada orang tanya, Pak Pendeta, tolong doain saya, jodoh saya siapa? Ya ampun. Atau mau kerja, tolong carikan, tanyakan Pak Pendeta, saya mesti kerja di mana? Di BCA, atau di Astra, atau di mana? Yang gitu-gitu itu yang menjadi kacau. Sudah tanya pada pendeta, ya pendetanya harus jawab. Kalau tidak jawab, malu. Dianggap dia tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah masalah pribadi saudara. Saudara jangan suka tanya-tanya buatan pendeta. Kalau pendeta dipaksa, kok saudara paksa.
Dia tidak tahu, tidak dengar suara Tuhan. Kalau saudara tanya, apa menurut kata Tuhan masa depan saya? Ya jadi peramal dia. Jangan jadikan pendeta jadi peramal ya. Saudara paksa dia jadi peramal, ya dia akan ngeramal. Peramal benar-benar. Peramal itu ngawur berarti. Buatan asal bicara. Ya. Saudara sendiri harus tanya ke Tuhan. Kalau ada seorang pendeta, saudara tidak tanya, saudara tidak apa-apa, mau beritahu satu nubuatan, nah ini mungkin, lebih mungkin benar dan dari Tuhan. Tapi kalau saudara yang tanya, ya maka Tuhan itu belum tentu dikasih tahu sama Tuhan, belum tentu dia yang jadi perantara, dan waktunya mungkin juga belum waktunya, saudara tahu, tapi saudara tanya, belum waktunya Tuhan kasih tahu, ya kacau gitu ya. Oke. Sehingga banyak dari kita hanya mendengar janji itu tapi tidak mengalaminya. Tidak apa-apa, itu baik-baik saja, saudara. Sekarang ini pandemi lah ya. Apakah setiap orang Kristen pasti Tuhan lindungi, tidak kena pandemi, tidak kena COVID? Tidak ada janji itu, saudara. Janji itu tidak ada. Jadi yang Tuhan lindungi apa? Siapa selama COVID ini? Gerejanya. Gereja Tuhan itu pasti dilindungi semuanya. Gereja Tuhan, bukan individu. Bahkan pendeta yang paling hebat, ngusir setan, membuat kakek kesembuhan, kena COVID mati, saudara. Banyak kasusnya begitu. Ya. Konteks janji Allah pada Israel di pembuangan, yaitu setelah 70 tahun mereka akan dipulihkan dan kembali ke Israel. Itu janji konteks pada Yeremia ini. Berarti ada generasi yang mati di pembuangan. Sehingga mereka tidak mengalami janji itu di bumi. Tetapi akan mengalami di sorga. Ya, sekali lagi janji Tuhan tidak pernah bohong. Tapi kalau kita artikan semuanya lahiriah, jasmaniah, material, itu yang salah. Ada janji material, betul, diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi kesembuhan, ada sebagian. Ya. Semua orang sakit didoain sembuh enggak? Enggak semua. Enggak. Tuhan tidak bisa dipaksa. Hak kedaulatan Tuhan. Ya, untuk memutuskan siapa disembuhkan, siapa tidak disembuhkan. Apakah berarti Tuhan pilih kasih? Enggak. Ya dan tidak. Ya dan tidak. Ya. Ya dalam arti kita bahas sudah beberapa waktu yang lalu, aku mengasihi Yakub tapi aku membenci Esau. Itu hak kedaulatan Tuhan. Dia mengasihi saudara dan membenci yang lain. Tidak usah diganggu-gugat. Terima saja itu. Tidak dalam arti ya saudara, bahwa janji berkatnya itu dibagi rata sendiri-sendiri. Ada yang terima, memang ada yang terima berkat keuangan, yang jadi kaya. Ada yang nggak kaya tapi dapat berkat kesehatan. Ya, orang kaya kan belum tentu sehat. Orang miskin belum tentu sakit-sakitan. Itu sendiri-sendiri karunia-Nya, berkatnya. Ada yang diberi kepintaran. Ya, nggak kaya dia. Sehat juga tidak terlalu sehat barangkali. Tapi dia pintar sekali. Orangnya cerdas. IQ-nya bisa diukur tinggi sekali. Itu juga berkat dari Tuhan kan. Ada yang diberi karunia kalau karakter kemurahan hati. Mother Teresa sejak dilahirkan itu sudah punya kemurahan hati dari Tuhan. Ada yang dikaruniakan kesabaran. Orang sabar sekali. Ya. Sabar sekali. Itu karunia semua. Dan itu baik semua. Dan itu dari Tuhan. Dibagi-bagi berkat itu seperti itu. Matius 5 ayat 12 saya bacakan. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Supaya kita selalu bersukacita dan gembira ketika melayani Tuhan. Karena upahmu besar di surga.
Setiap hamba Tuhan pasti dapat upah besar di sorga sekali lagi. Tapi ayat ini sering diplesetkan dalam khotbah-khotbah oleh para pendeta yang mengatakan upahmu besar di bumi dan di sorga. Jadi kalau kamu melayani Tuhan yang baik, kamu akan diberi upah di bumi ini, diberi upah, nanti di sorga juga pasti diberi upah besar. Tidak ada ayatnya tidak bilang di bumi. Bahkan ada yang hamba Tuhan diupahin mati, martir upahnya ketika melayani Tuhan. Siap nggak menerima upah seperti itu? Ada, tidak semua, tentu sekali lagi ada yang diberi upah jadi martir. Enak nggak jadi martir? Enggak. Nggak enak. Hanya orang yang siap dan yang dipilih Tuhan secara khusus yang jadi martir. Kalau engkau tidak siap dan engkau tidak terpilih, berarti engkau lemah istilahnya di situ. Dalam hal itu takut. Orang yang suka takut menginjil dan sebagainya, tidak akan masuk ke bidang itu, tidak akan ambil risiko. Dan juga tidak akan Tuhan bunuh, itu istilahnya. Tapi kalau memang Tuhan sudah jadikan dia martir, dia sudah pilih. Biasanya martir itu begini. Tuhan korbankan satu, menjadi semacam benih di tempat itu, lalu setelah dia mati karena mati, terjadi ledakan revival di tempat itu. Terjadi tumpahan jiwa yang besar di tempat itu. Yang menikmati orang lain, gereja Tuhan yang menikmati. Tapi ada satu yang perlu berkorban dan bayar harga. Ada yang siap jadi martir. Sendiri-sendiri siapnya. Boleh bilang kalau 12 rasul Yesus itu semua siap martir. Siap martir. Karena mereka luar biasa, memang militan dan radikalnya. Paulus ditambah satu lagi, siap selibat, siap tidak berkeluarga. Jangan coba-coba Anda kalau memang bukan karunia-Nya selibat, jangan coba-coba berselibat. Nanti kacau. Itu karunia juga. Selibat adalah karunia. Enak enggak? Selibat. Buat orang normal enggak enak. Tapi Paulus terpilih untuk selibat. Kalau menurut analisa saya, ini tidak ada bukti di Alkitab, hanya tafsiran pribadi, sekali lagi, Paulus memang Tuhan berikan suatu hormon seksualnya rendah kadarnya. Libidonya rendah sekali. Sejak lahir memang begitu, bukan sudah setel dia. Karena dia terpilih untuk hidup selibat. Ada kan orang-orang memang seperti itu. Tidak punya gairah, tidak tertarik sama sesama jenis lain. Tidak punya dorongan seksual memang. Kalau ada sedikit lemah sekali gitu. Ada orang-orang seperti itu. Itu tentu kalau secara dokteran itu termasuk salah satu cacat, kecacatan. Dan dunia yang penuh dosa ini tidak ada orang sempurna kan ya. Semuanya sehat, normal, sempurna itu tidak ada. Semua punya kecacatannya sendiri-sendiri. Punya kelemahannya sendiri-sendiri. Ada yang lemah punggungnya, ada yang lemah ginjalnya, ada yang lemah livernya, yang lain-lain biasa, normal, kuat. Nah ini salah satu kecacatan. Paulus ini termasuk kadar hormon seksualnya rendah, tidak seperti orang normal. Bahkan kalau lebih jauh, orang-orang gay itu memang ada kecenderungan bawaan, punya kelemahan, kelainan. Kalau di orang dokter bilang disorientasi, kelainan orientasi seksual, yaitu tidak tarik pada lawan jenis, tapi lebih tarik pada yang sejenis. Dari mana ini? Dari Tuhan atau bukan? Gay, lesbian, LGBT. Dari mana itu? Iblis.
Tuhan juga yang izinkan. Iblis tidak bisa menciptakan manusia. Itu juga dari Tuhan. Semua kecacatan itu dari Tuhan. Jadi gereja seringkali terlalu menganggap LGBT itu sebagai kejahatan besar sekali yang harus dimusnahkan, harus dimusuhi. Padahal LGBT juga kecacatan, salah satu bentuk kecacatan. Ada yang tuli, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang semua punya kecacatan. Ini kecacatannya, orientasi seksualnya cacat, berbeda, tidak normal, tertarik pada yang sejenis. Ini juga izin Tuhan. Ini juga jiwa yang perlu dilayani oleh gereja. Tapi gereja selalu cenderung responsnya terhadap LGBT, menolak, itu jahat sekali, kita harus jauhkan dari gereja. Gereja semua boleh dibilang menolak LGBT masuk ke gereja. Tidak ada gereja yang mau melayani LGBT, boleh dibilang. Karena itu menjijikkan sekali menurut gereja. Saya tidak setuju itu. Bersama dengan orang yang membutuhkan gereja sekali. Ya, mereka harus dilayani. Mereka juga berhak untuk menerima keselamatan kekal. Tapi gereja udah pada umumnya udah itu masuk neraka jahanam paling cocok. Ya, salah sama dengan membenci orang tuli, membenci orang buta, membenci orang lumpuh, karena berbeda sama kita. Kita agak sedikit menyimpang, kita kembali ke topik kita. Sama seperti pada zaman Yeremia ada nabi palsu. Nabi palsu selalu ada ya. Ada cerita konteks Yeremia itu namanya Hanaya, nabi palsu yang menubuatkan bagus-bagus. 1-2 tahun lagi kita akan kembali ke Yehuda. Tapi itu bukan dari Tuhan jelas, karena yang terjadi memang bukan 1-2 tahun, tapi 70 tahun. Sekarang kan banyak hamba Tuhan yang seperti itu, saudara. Manipulasi janji-janji Tuhan, demikian rupa, sehingga banyak pengikutnya, banyak orang tertarik. Ini pada awal-awal pandemi kan ada, pandemi ini akan lewat 1-2 minggu juga akan lewat. Oh, kita hardik dalam nama Yesus ya, kita pasti lewat itu corona. Banyak umat mendoakan corona enyah dari bumi ini. Lagi-lagi corona Tuhan izinkan kok. Kita termasuk dalam rencana Tuhan kok. Semua yang baik dan semua yang buruk semua dari Tuhan. Jangan kita beranggapan negatif dan jelek, tapi ada rencana Tuhan di balik semua yang buruk dan baik tadi. Nah, kalau corona dari Tuhan kita tengking-tengking dalam nama Tuhan Yesus, bisa nggak hilang coronanya? Enggak. Ya nggak bisa. Saya pernah ngalamin itu, saudara. Saya sendiri pribadi setelah bertobat, saya melayani sebagai orang awam di namanya perkumpulan persekutuan Full Gospel Businessman Fellowship. Semua businessman, saya masih memang businessman waktu itu. Saya senang sekali melayani di Full Gospel Businessman karena kita melayani, benar-benar melayani Tuhan, pergi kemana-mana dengan biaya sendiri, ya. Tapi tetap kita berbisnis, bukan jadi pendeta. Senang sekali saya. Ini cocok buat saya pikir. Saya tetap boleh berbisnis, berpenghasilan yang baik, lalu saya bisa melayani Tuhan, tidak tergantung dari siapa-siapa, dari uang saya sendiri semua saya keluarkan. Lalu ketika Tuhan panggil saya untuk tinggalkan semua bisnis saya dan menjadi full timer, saya tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tengking panggilan untuk jadi hamba Tuhan full timer. Bisa nggak ditengking panggilan dari Tuhan Yesus? Kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Saya masih model iman karismatik. Semua ditengking dalam nama Yesus. Nggak peduli itu rencana Yesus atau tidak. Pokoknya kita tidak senang, kita harus tengking.
Zaman itu begitu, saudara. Seenaknya sendiri. Kuasa Allah, kuasa Roh Kudus terus dipakai untuk melawan Tuhan Yesus sendiri kadang-kadang, seperti pada kasus saya. Tentu saja tidak bisa. Panggilan itu terus. Sehingga 2 tahun saya baru sadar bahwa saya memang terpanggil. Sebab dalam semua impian dan cita-cita saya, dideret semua daftar yang diperpanjang terus, sampai seberapa juta pun tidak ada masuk dalam daftar cita-cita saya jadi pendeta, saudara. Jauh sekali. Bahkan saya benci sekali kalau disuruh jadi pendeta. Sebab pendeta menurut pandangan saya munafik semuanya. Pendeta semuanya gila harta semua. Itu pandangan saya dulu. Keliru tentunya, tidak semua. Tapi memang terlalu banyak yang model begitu. Terlalu banyak. Begitu juga pada zaman ini banyak nabi palsu menjanjikan hal-hal yang enak bagi umat Kristen. Tapi itu bukan dari Tuhan. Ciri-ciri nabi palsu adalah mengkhotbahkan yang memang ingin didengar umat, yaitu yang menguntungkan dan menyenangkan mereka saja. Itu apa? Nabi palsu seringkali begitu. Hanya yang enak-enak didengar, sedap didengar. Ya, engkau pasti akan diberkati, engkau pasti akan kaya. Kalau kau sakit, kau pasti sembuhkan oleh Tuhan. Itu banyak khotbah seperti itu. Modelnya. Dan itu palsu. Janji Tuhan tidak seperti itu. Janji Tuhan tidak melulu yang enak-enak saja. Banyak janji Tuhan yang keras. Itu tidak diajarkan. Karena mereka pikir jemaah akan lari kalau mereka khotbahkan itu. Yeremia 23:16, beginilah firman Tuhan alam semesta, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat pada kamu. Mereka hanya memberi pengharapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. 20-30 tahun yang lalu karismatik lagi hot-hotnya, itu hampir semua hamba Tuhan bernubuat. Hampir semua hamba Tuhan. Ada yang terkenal sekali, oh ini nabi, diakui sebagai nabi karena nubuatannya selalu jitu. Nah, kemudian nabi-nabi yang terkenal nubuatannya jitu ini, yang sudah diberikan titel nabi oleh dunia ini. Tuhan tidak pernah beri titel nabi. Ya. Lalu diundang kemana-mana untuk membuatkan secara pribadi. Ingat, nubuatan adalah sebuah karunia rohani. Oke, saya tidak mengatakan itu tidak ada. Memang ada orang diberikan karunia nubuatan. Ada, itu karunia rohani namanya. Tapi karunia rohani itu tidak seperti kita nyalakan lampu. Ceklek, kita nyalain sendiri, ceklek, nyala, ceklek, mati. Tidak seperti itu. Kita mau berbuat tinggal kita ceklek. Gitu. Tidak bisa. Nubuatan itu yang nyeklek Tuhan. Kalau kita tidak dapat kata nubuatan, ya tidak ada nubuatan. Kalau mau paksakan, ya tidak bisa. Kalau tahu keluar itu berarti bohong. Jadilah seperti itu zaman beberapa puluh tahun yang lalu. Saya menyaksikan sendiri hamba Tuhan diundang satu gereja, lalu dipesan-pesan dibayar mahal sekali, kalau luar negeri ribuan dolar, untuk menubuatkan gerejanya, jemaatnya, satu persatu semua dinubuatkan. Jadilah nubuatan asal bunyi semua, saudara. Karena dipaksa, saudara. Harus bernubuat, siapa maju, dinubuatkan, kamu akan begini. Maju lagi, kamu begini. Waduh, kacau sekali, saudara. Bahkan ketika saya ditahbiskan sebagai pendeta, itu khusus gereja saya mengundang orang nabi dari luar negeri, bule,
untuk ikut mendoakan. Dan dalam doa pentahbisan dia menubuatkan setiap dari pendeta yang sedang ditahbiskan tadi masing-masing. Saya termasuk yang dinubuatkan. Dan apa yang dinubuatkan satu pun tidak ada yang terjadi. Kosong semua. Tapi saya masih percaya karena waktu itu luar biasa doktrin nubuatan. Sekarang sudah hilang ya, sudah hilang. Banyaknya kepalsuan dan kemunafikan, pembatuan Tuhan mungkin tarik itu. Saya masih percaya. Saya punya gereja kecil di Kelapa Gading, Jakarta. Saya undang ke tempat saya untuk membuatkan orang. Dan saat itu ada teman saya yang sakit parah, kanker liver, ya, dia dinubuatkan oleh pendeta itu. 3 minggu kamu akan sembuh. Oh, hebat sekali. Minggu depan dia mati. Satu lagi dibuatkan. Tangan kanan saya pengangguran, habis stroke terus jobless, nggak punya kerjaan. Buatkan lagi 3 minggu atau berapa saya lupa lah, kamu akan dapat kerjaan. Sampai hari ini sampai mati dia tidak bekerjaan. Itu nabi-nabi palsu. Bukan mereka sengaja, saudara. Itu salah jemaat, salah gereja, doktrin gereja yang salah. Nah, kalau orang sudah dapat karunia nabi, itu berarti setiap saat dia ceklek bernubuat. Ditanya apa saja, ceklek, dia bisa jawab dari Tuhan. Tidak ada ceritanya, saudara. Nubuatan tidak seperti diceklek. Sama dengan karunia kesembuhan, sama, persis sama. Semua juga tidak bisa diceklek. Tiap saat ada orang maju didoakan sembuh, tidak ada ceritanya, saudara. Waktunya Tuhan selalu ada. Ya, kapan dia disembuhkan atau bahkan dia tidak disembuhkan, itu keputusan Tuhan. Dan ini praktek-praktek seperti ini, saya pikir salahnya di mana? Memaksakan Tuhan. Kita mendikte Tuhan. Tuhan, orang ini sakit di depanku, sakit, aku doakan dalam namamu ya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya. Sembuhkan loh Tuhan, kalau enggak reputasiku rusak. Itu kan maksud Tuhan namanya. Ya, kita suka mendikte Tuhan. Tuhan tidak bisa didikte. Ya, jadi sekali lagi karunia kesembuhan ada, yes. Tetapi itu sesuai dengan waktu dan kedaulatan Tuhan, mau pakai siapa yang menyembuhkan, siapa yang disembuhkan, siapa yang menyembuhkan, dan kapan itu Tuhan yang menentukan. Jadi tidak bisa ditentukan jadwalnya, waktunya. Melalui KKR misalnya. KKR kesembuhan. Yang khotbah orang yang punya karunia kesembuhan. Itu maksain semua. KKR tanggal 20 Oktober tahun 2021. Silakan datang dalam hadirat Tuhan. Saudara pasti akan disembuhkan. Ini sebab pembatuan luar biasa karunia-Nya. Tidak ada, saudara, cerita seperti itu, semua sesat. Lagi siapa yang disembuhkan, siapa yang menyembuhkan, dan kapan itu Tuhan yang menentukan. Tidak bisa kita manusia yang menentukan. Benny Hinn tanggal 20 Oktober 2021 datang ke Jakarta, maka siapa saja boleh datang, pasti dia akan disembuhkan. Tidak bisa. Itu mendikte Tuhan. Kapan waktunya Tuhan, tidak ada yang tahu. Siapa yang disembuhkan, tidak tahu. Siapa yang tidak disembuhkan, tidak tahu. Kapan juga, itu hak Tuhan sama sekali. Dalam konteks pada masa pandemi sekarang, apakah Tuhan berjanji akan melindungi kita? Ya, dan pasti. Tapi apakah semua orang Kristen terhindar dari COVID? Jawabnya tidak. Ya, seperti tadi konteks Yeremia, kalau usianya sudah tua, janjinya Tuhan 70 tahun, ya pasti dia tidak akan mengalami janji Tuhan dong. Ya, ada yang mau tanya itu? Silakan kita pegang mic. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, jadi
tidak semua orang Kristen terhindar dari COVID. Kalau itu jadi doktrin Anda bahwa semua orang Kristen pasti terhindar dari COVID, maka segera akan kecewa. Benar ya? Kecewa ya? Banyak pendeta mati, banyak orang Kristen mati, banyak tokoh Kristen mati COVID. Oke? Jadi tidak ada janji setiap orang akan selamat. Tidak. Janji yang pasti itu keselamatan cuma satu. Keselamatan kekal. Kalau kena COVID sekarang ini sepertinya kesan saya ya, orang beragama atau tidak. Kesannya kalau sudah kena COVID itu aib. Betul? Aib, memalukan, seperti kutukan Tuhan, seperti orang kusta pada zaman Alkitab. Ya kan ada kesan seperti itu ya. Hingga banyak orang kalau kena COVID sih, ngaku lah, lebih baik isoman, isolasi mandiri, nggak usah cerita-cerita siapa-siapa, memalukan, aib. Lagi-lagi salah, saudara, karena itu tadi doktrinnya, bahwa Tuhan akan melindungi semua orang Kristen, semua orang percaya, tidak kena COVID. Jadi kalau kena COVID, dia waduh, aku ini pasti orang Kristen jelek sekali, malu dong, memalukan, aku tidak punya iman, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak, saudara, kena COVID sama dengan orang kena flu. Saudara pernah kena flu apa enggak? Semua pernah kena flu. Dan itu apakah itu menunjukkan saudara berdosa amat gitu sama Tuhan? Hampir tidak ada hubungannya. Seringkali tidak ada hubungannya. Ya. Janji Tuhan sekali lagi bersifat umumnya bersifat memberi kita pengharapan dalam masa sulit. Ya. Janji Tuhan sekarang jangan takut. Aku beserta dengan engkau. Itu memberikan pengharapan. Kalau kita terima dengan iman, maka imunitas kita terbangun karena kita tidak stres dan khawatir. Khawatir itu sama dengan stres ya, sama dengan stres. Lalu yang tidak khawatir karena punya iman, imunitasnya timbul dan dia memang tidak kena. Dalam konteks pandemi sekali lagi ya. Tapi kalau seorang hamba Tuhan kena, walaupun dia imannya besar, ya itu baik-baik saja, saudara. Paulus kan sudah bilang, mati adalah sebuah keuntungan bagiku. Apa? Mati artinya cuma pulang ke rumah Bapak, saudara. Mati itu kan cuma pulang ke rumah Bapak. Kita sering punya doktrin tentang kematian itu terlalu mengerikan. Seperti hukuman Tuhan, kutukan Tuhan, Tuhan benci sekali. Tidak, saudara. Justru dalam banyak hal, saya lihat Tuhan itu sudah rindu sekali dengan hambanya ini, sehingga dia panggil pulang. Sudah selesai nak, tugasmu bagus sekali, aku senang. Aku rindu, aku ingin memeluk engkau di surga. Pulang ya nak, pulang. Itu saudara. Bagus atau jelek? Bagus sekali saudara. Ini Paulus maksudkan. Mati adalah sebuah keuntungan. Aku cuma kembali ke rumah Bapak. Aku meninggalkan dunia yang penuh penderitaan, air mata, dan sakit penyakit itu kita tinggalkan. Kan kayak dikatakan, nanti di rumah Bapak tidak ada lagi air mata dan sakit penyakit. Enak kan? Saudara mestinya lebih memilih ke rumah Bapak daripada di dunia ini. Setiap hari kita berpunya air mata, kena sakit penyakit, masalah, dan sebagainya. Tapi herannya manusia sangat cinta sama dunia ini. Oh, kalau bisa jangan mati-mati. Aku mau menikmati dunia ini, belum selesai. Kan gitu umumnya doktrin orang normal. Normal. Tapi kita semua orang percaya kan memang tidak normal, saudara. Iman kita harusnya senang buat Tuhan pulang. Dari rumah Bapak di mana tidak ada lagi air mata dan sakit penyakit. Bayangkan enaknya. Saya sudah rindu sekali, saudara, mengalami itu. Terbukti apa, saudara? Pendeta yang beritakan kita pasti tidak kena, ternyata dia sendiri kena COVID, saudara. Banyak itu kan kasusnya. Tapi yang satu pasti saya katakan kepada saudara, yang Tuhan pasti lindungi adalah gerejanya,
bukan pribadi-pribadi. Saudara lihat, dalam masa pandemi ini saya belum melihat ada gereja yang gulung tikar, hancur, mati. Enggak, saudara, semua survive. Saya lihat semua survive. Kayak apapun keadaannya, semua survive. Memang betul banyak gereja mengalami kesulitan keuangan misalnya selama pandemi ini, karena persembahannya tidak seperti setiap hari Minggu biasa ibadah onsite, ya. Tapi tergantung 100% dari kesadaran jemaatnya yang masih setia mentransfer persepuluhan melalui mobile banking, melalui e-banking dan sebagainya. Sekarang semua transfer ke gereja apa persembahannya. Memang ada yang kesulitan, tapi saya melihat lebih banyak gereja yang justru dalam masa sulit ini menjadi berkat. Bakti sosial, bagi sembako, bagi alat kesehatan, ya, memberkati rumah sakit. Saya lihat pada masa pandemi ini malah banyak yang seperti itu. Memberikan ventilator, memberikan tabung oksigen ketika kita sedang gawat-gawatnya. Itu bukti nyata sekali bahwa Tuhan melindungi, memberkati gerejanya. Kenapa? Karena gereja itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang secara pribadi mendirikan. Jadi ayatnya kepada firman-Nya pada Petrus berkata, engkau adalah Petros. Petros artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi mendirikan gereja Tuhan, dimanapun nanti saudara melayani menjadi gembala gereja, itu pendirinya, foundernya adalah Tuhan Yesus sendiri pribadi. Engkau hanya ditetapkan, dipilih untuk menjadi menggembalakan setempat. Tapi pendirinya adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Manusianya alat. Dalam konteks terus pemulihan yang akan Tuhan lakukan bersifat jangka panjang, bukan instan. Sekali lagi kita selalu berdoa dan kerinduan, keinginan kita adalah kalau berdoa ingin selalu jawaban instan. Betul nggak? Bisa 1, 2, 3 instan jawab Tuhan. Seperti yang diinginkan oleh orang zaman now. Zaman now ini saya sebut generasi instan. Sekarang semua instan, semua instan. Ya. Dulu orang ngaduk susu bubuk itu cukup lama, harus dikasih air pelan-pelan, terus diulet lama sekali untuk semua bisa larut dan rata tepungnya susu sehingga menjadi susu cair gelas, dalam gelas. Sekarang semua susu instan. Itu dimasukin, aduk 1-2 kali, selesai, sudah larut semuanya. Itu memang kebutuhan orang zaman sekarang. Tidak sabar. Adalah sesuatu yang lama, mengalami satu proses yang panjang, tidak mau. Orang mau secepatnya, semua dipacu sekarang ini. Lebih cepat, lebih baik. Vaksin saja penemuan manusia dulu 10-20 tahun baru bisa menemukan satu vaksin. Dulu kan pandemi karena COVID-19 semua dipercepat prosesnya, dibuat kilat semua. Sehingga dalam 1 tahun sudah muncul beberapa vaksin. Itu memang tren zaman sekarang, karena kebutuhannya memang seperti itu. Ada baik buruknya, ada baik ada buruknya, segala sesuatu instan kita tahu ya, ada baik dan buruknya tentu. Kebaikannya kita tahu, tapi keburukannya banyak efek samping yang belum diketahui. Vaksin sekarang ini belum banyak diketahui. Kalau dulu 10 tahun itu karena harus sampai dapat menjawab semua pertanyaan. Seperti misalnya sekarang vaksin sekarang ini. Berapa lama vaksin ini sekarang efektif melindungi kita dari COVID? Berapa lama?
Belum tahu, karena itu belum, kita prosesnya belum sampai di situ sudah dipakai. Kalau dulu harus tahu vaksin ini daya efektivitasnya menjaga kekebalan kita berapa bulan, berapa tahun, supaya bisa diulang nanti tahu. Oh, kalau sudah 1 tahun, misalkan apa difteri, tetanus, apa saja, ada jadwal vaksinasi kan anak sekarang, bayi sekarang. Oh, 3 bulan harus di booster, 1 tahun kemudian harus diulang dan sebagainya. Semua jadwalnya udah pasti. Karena itu sudah dicoba, sudah dieksperimen. Tapi sekarang belum selesai sampai di situ, sudah dipakai. Ini salah satu efek samping instan itu tadi. Sekarang mulai orang mikirkan kapan ya booster ketiga harus disuntikan. Mulai diteliti, sedang diteliti, nggak ada yang tahu. Semua memperkirakan ada yang bilang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dan masing-masing vaksin juga berbeda. Sinovac katanya 6 bulan sudah habis. Siapa yang disuntik Sinovac? Saya Sinovac. 6 bulan saya sudah 5 bulan ini. Berarti bulan depan diperkirakan sudah habis imunitas Sinovac saya, harus booster ketiga. Dan pemerintah memutuskan tidak ada booster ketiga, tidak boleh. Karena yang vaksin pertama dan kedua masih banyak yang belum dapat. Ya, memang begitu, memang harus begitu. Ini semua gara-gara instan, maksain semua. Sekali lagi ada baik, ada buruknya. Karena itu dia suruh kita ini sabar dan menikmatinya dengan cerdas. Di pandemi ini nggak usah buru-buru, jangan terus bikin target. Ya, banyak gereja bikin target. Pokoknya Natal ini kita sudah harus ibadah di gereja. Ya, nggak tahu, serahkan sama Tuhan saja. Seharusnya tidak boleh bilang begitu, itu mendikte Tuhan. Salah satu barangkali tujuan Tuhan mengatasi pandemi ini, kita suruh belajar sabar, menikmati proses, tidak segala-segala instan. Ini salah satu yang Tuhan mau ajarkan, dan manusia zaman now yang terus melawan alam. Proses alam itu dilawan terus. Teknologi harus menang terus atas alam. Alam kan dari Tuhan, saudara. Dia mau menang dari Tuhan, ya tidak bisa. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menjanjikan pandemi ini akan segera hilang, itu janji palsu. Apalagi kalau dia bilang disuruh Tuhan untuk menghadapi COVID. Kan Tuhan disuruh Tuhan menghadapi COVID. Tahun lalu itu, tahun 2020, ketika kita baru mulai pandemi 1-2 bulan, dia bilang dia disuruh Tuhan menghadapi COVID. Nanti pasca COVID akan menghilang, pasca 2020 ya. Kita lihat apa yang terjadi, kosong. Mereka tidak berani bicara lagi. Udah. Saya sendiri pribadi percaya dia tidak niat bohong, dan dia bukan nabi palsu. Tapi ini karena doktrin yang salah. Hamba Tuhan itu tulus ingin cepat selesai pandemi ini. Betul dan baik kan keinginan itu. Kita semua setuju. Tapi karena doktrinnya dia percaya. Dan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, semua masalah bisa dihilangkan. Itu yang salah nih saudara. Lagi doktrin ini salah. Apa bisa? Semua masalah kita sebut dalam nama Yesus hilang, begitu saja? Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Kalau saya ngomong gini sama mereka yang punya percaya doktrin ini, oh kamu tidak punya iman, berarti iman kamu iman sesat, iman iblis dan sebagainya. Pasti saya katakan begitu, saya tahu. Nah, doktrin mereka memang radikal sekali, tapi tidak berdasarkan Alkitab. Tuhan tidak pernah menjanjikan dia menghilangkan masalah. Sebab dia yang membuat masalah itu buat kita. Dia yang izinkan, tidak. Kalau saya tanya, dari mana Tuhan izinkan semua ini terjadi dengan tujuan tertentu.
Salah satunya itu tadi, supaya sabar, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Manusia sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan saat ini. Dan di gereja pun terlalu banyak doktrin yang salah. Doktrin mendikte Tuhan dan sebagainya itu mau diluruskan oleh Tuhan dengan kejadian ini. Lihat, doktrinmu semua salah. Tidak jalan sama doktrinmu. Jangan salah, saudara, dan saya harus tekun terus mempelajari firman Tuhan dan menafsirkan dengan benar. Jangan mudah membuat doktrin-doktrin yang ngawur-ngawur, tidak ada dasar Alkitabnya. Salah satu yang paling ditentang oleh seorang teolog di Indonesia, terkenal sekali, mengatakan, saya tidak setuju dengan kesaksian. Saya tidak setuju. Di gereja saya tidak boleh ada orang bersaksi. Lalu dia menjelaskan alasannya, alasan teologisnya. Kenapa? Karena terlalu sering orang bersaksi, lalu kesaksiannya dijadikan doktrin. Nah, ini yang salah. Doktrin dan saksian adalah dua hal yang berbeda sekali. Doktrin itu adalah suatu iman teologi yang berlaku untuk semua orang. Misalkan keselamatan adalah anugerah Tuhan. Itu doktrin, berlaku untuk semua orang. Tapi kesaksian pribadi itu adalah pengalaman pribadi yang Tuhan khusus izinkan terjadi pada diri seseorang tertentu saja. Jangan lantas, kalau kesaksian kan gini, saya mengalami kebangkrutan bisnis saya. Kemudian saya tetap taat dan setia, saya tetap beribadah, saya tetap memberikan perpuluhan ke gereja, maka Tuhan kemudian pulihkan bisnis saya. Itu bisa terjadi? Bisa. Ada kesaksian seperti itu. Benar. Tapi ini khusus untuk dia pribadi. Tuhan memang membuat keputusan seperti itu. Jangan jadikan doktrin. Oleh pendeta biasanya jadikan doktrin. Tadi saudara dengar saksiannya, kalau saudara tetap memberikan perpuluhanmu, walaupun engkau sedang susah, sedang bangkrut, sedang bayar utang, maka engkau akan dipulihkan. Nah, jadi doktrin, saudara. Kesaksian pada satu orang, pengalaman rohani secara pribadi pada seseorang, dijadikan umum, jadikan berlaku untuk setiap orang. Dan yang mendengar pun, tanpa tadi kata-kata pendeta, akan menangkap begini, saudara. Kalau dia ditolong Tuhan dengan cara seperti itu, oh aku juga harus lakukan itu, begitu, supaya aku juga mengalami hal yang sama. Ini yang salahnya di sini, saudara. Kesaksian pribadi, pengalaman rohani pribadi, bukan doktrin. Tidak otomatis menjadi doktrin yang berlaku untuk semua orang Kristen yang lainnya. Tidak, saudara. Pengalaman pribadi, ya pengalaman pribadi, titik. Sama dengan nubuatan pribadi, ya nubuatan pribadi, titik. Bukan nubuatan pada umum secara umat. Jangan disampur adukan. Ya. Jadi seperti ayat dia, pasti ayat ini bukan janji untuk pribadi, tapi pada umat selama menyeluruh. Jangan semua dikontekskan ke aku, dan aku terus. Ini doktrin yang paling sering dipakai gereja sekarang ini. Semua janji yang umum dikontekskan ke aku. Egonya luar biasa sekarang ini. Logika teologi Alkitab tidak mengajarkan kita untuk egosentris. Teologi kemakmuran yang mengajarkan itu egosentris. Saya pernah berdiri bagian di satu gereja semacam begini, model begini. Lantas pendetanya bilang, ayo setelah khotbah tentang teologi kemakmuran, dia bilang sekarang semua saudara yang hadir hari ini, yang masih naik motor, yang masih pakai helm, maju ke depan bawa helm. Maju semua bondong-bondong bawa helmnya, maju ke depan. Altar call ini. Lalu diperintahkan berikutnya, sekarang hancurkan helm itu, injek-injek sampai hancur di depan Tuhan Yesus. Karena mulai hari ini engkau tidak naik motor lagi, semua naik mobil. Hebat sekali, saudara. Luar biasa khotbah teologi kemakmuran yang kebablasannya kelewat-lewat, saudara.
Apa betul, saudara, besok semua mereka naik mobil? Enggak. Kita tidak usah cek, kita tidak usah apa-apa, sudah pasti tidak terjadi. Bisa nggak terjadi? Bisa, 1-2 mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi. 1-2 bisa jadi, saudara. Tapi itu tidak ada hubungan sama tadi alkohol dan sebagainya, sama doa hamba Tuhan, tidak ada. Itu kan si karunia Tuhan. Dan biasanya yang begini, saudara, ya setelah itu minggu depan langsung orang terus bersaksi, benar Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Saya didoakan minggu lalu, sekarang saya sudah tidak naik motor lagi, saya naik mobil Mercedes sekarang. Terus, wah, saya bisa bertepuk tangan. Itu bisa terjadi. Apakah palsu, bohong? Enggak, benar terjadi, saudara. Mujizat itu masih ada, tapi mujizat sifatnya seperti lotre. Lotre itu 1 dari 1 juta orang kan yang dapat. Yang lain gigit jari kan ya. Nah, yang gigit jari tadi yang masih tetap naik motor minggu depannya, gimana, saudara? Berani nggak bersaksi? Enggak. Nggak berani, minder dia. Oh, aku tidak layak, aku masih penuh dosa barangkali. Nggak berani, saudara. Dia merasa sangat bersalah, saudara. Itulah yang terjadi di gereja sekarang ini. Yang tidak mengalami janji Tuhan tidak berani bersaksi. Dibuat tidak berani oleh lingkungan, suasana gereja tersebut, ya kan. Kalau dia ngaku kan buyar itu gerejanya kan, doktrinnya kacau, tidak berani. Oke, waktunya saya sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan. Silakan ditutup kalau sudah nggak ada pertanyaan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran